Di balik megahnya kota, di antara gedung-gedung tinggi yang menjulang ke langit dan jalanan yang sibuk dengan hiruk-pikuk kendaraan mewah, ada dunia lain yang tersembunyi di sudut-sudut gelap yang jarang diperhatikan. Sebuah dunia yang tak terlihat oleh mereka yang hidup dalam kenyamanan. Dunia anak-anak jalanan, para pemulung, dan mereka yang bertahan hidup dari sisa-sisa yang dibuang oleh orang lain. Di dunia itulah Rian tinggal. Seorang bocah 10 tahun yang bahkan tidak tahu nama belakangnya. Ia tidak pernah mengenal ibunya, tidak tahu di mana ayahnya, dan sejak ia bisa mengingat, ia selalu hidup di jalanan. Ia tidak punya rumah, tidak punya keluarga, dan tidak punya siapapun yang bisa ia panggil dengan sebutan orang tua. Yang ia miliki hanyalah dirinya sendiri, dan sekarung besar berisi barang bekas yang ia kumpulkan setiap hari untuk dijual. Pagi itu, udara masih terasa dingin saat Rian terbangun dari tidurnya di sudut pasar. Tubuhnya menggigil. Ia hanya beralaskan kardus tipis dan berselimut jaket kumal yang sudah berlubang di beberapa bagian. Perutnya keroncongan, tapi ia tahu ia tidak punya pilihan selain segera bangun dan mulai bekerja. Dengan malas, ia bangkit, meregangkan tubuhnya yang kaku karena tidur di lantai yang keras. Ia meraih karungnya yang sudah separuh penuh dengan botol plastik dan kaleng bekas dari malam sebelumnya, lalu mulai berjalan menyusuri jalanan kota. Seperti biasa, tujuannya adalah tempat pembuangan sampah di belakang pasar. Ia tahu bahwa di sana selalu ada banyak barang yang bisa ia kumpulkan. Langkah kakinya cepat, seperti sudah terbiasa dengan rute yang sama setiap harinya. Ia menyusuri ganggang sempit yang penuh dengan sampah dan genangan air kotor, melewati para pedagang yang baru membuka lapak mereka, serta anak-anak lain yang bernasib sama dengannya. Di antara mereka, Rian adalah yang paling pendiam. Ia tidak suka berbicara dengan orang lain, tidak suka berkelahi untuk memperebutkan barang bekas, dan tidak suka mengemis. Ia lebih suka bekerja sendiri, mencari apapun yang bisa ia jual tanpa harus meminta-minta kepada orang-orang yang seringkali hanya memandangnya dengan tatapan jijik atau kasihan. Hari ini, ia berharap bisa mendapatkan cukup barang untuk membeli sepiring nasi bungkus murah di warung langganannya. Namun, saat ia sedang sibuk mengais-ngais di antara tumpukan kardus dan botol plastik, telinganya menangkap sesuatu yang tidak biasa. Suara tangisan. Rian menghentikan gerakannya. Ia menajamkan pendengarannya, memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Tangisan itu terdengar lagi, pelan, hampir tenggelam di antara suara kendaraan dan teriakan para pedagang di pasar. Jantung Rian mulai berdebar. Dengan hati-hati, ia melangkah mengikuti suara itu. Tangannya menyibak tumpukan sampah, mencari sumber suara yang sepertinya berasal dari arah sungai kecil di belakang pasar. Dan di sanalah ia menemukannya. Sebuah kardus kecil, tergeletak di antara tumpukan sampah yang basah dan berbau busuk. Dengan tangan gemetar, Rian berjongkok dan membuka tutup kardus itu. Yang ia lihat di dalamnya membuat napasnya tercekat. Seorang bayi mungil, merah, kotor, dan menggigil kedinginan. Bayi itu tampak sangat lemah. Tubuhnya yang kecil nyaris tak tertutupi apapun, hanya dibungkus dengan selembar kain tipis yang sudah kotor dan lembab. Wajahnya penuh dengan bekas kotoran, dan matanya yang kecil masih tertutup rapat. Tangisan bayi itu begitu lirih, seolah-olah ia sudah menangis begitu lama hingga tenaganya habis. Rian menelan ludah. Dadanya terasa sesak. Siapa yang tega membuang bayi ini di sini? Apakah orang tuanya tidak menginginkannya? Atau mungkin mereka terlalu miskin untuk merawatnya, seperti dirinya yang bahkan untuk makan sehari-hari pun harus berjuang? Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, berharap ada orang lain yang melihat bayi ini, mungkin seseorang yang bisa membantunya. Namun, gang itu sepi. Tak ada siapapun selain dirinya dan bayi itu. Untuk beberapa saat, Rian ragu. Ia bisa saja meninggalkan bayi itu di sana. Itu bukan urusannya. Ia sendiri sudah cukup kesulitan untuk bertahan hidup. Bagaimana mungkin ia bisa merawat bayi? Namun, saat matanya kembali menatap bayi itu, sesuatu di dalam hatinya bergetar. Bayi itu benar-benar sendirian. Sama seperti dirinya. Jika ia meninggalkannya di sini, tidak ada yang akan menemukannya. Dan bayi itu akan mati. Perlahan, dengan gerakan hati-hati, Rian mengulurkan tangannya dan mengangkat bayi itu dari dalam kardus. Tubuh mungil itu terasa begitu ringan di tangannya, tetapi juga begitu rapuh. Rian bisa merasakan kehangatan yang masih tersisa dari bayi itu, meskipun tubuhnya menggigil. Tanpa berpikir lebih jauh,
Rian melepaskan jaket lusuh yang ia kenakan dan membungkus bayi itu dengan kainnya. Ia memeluknya erat, mencoba memberikan sedikit kehangatan. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia hanya tahu satu hal, ia tidak bisa meninggalkan bayi ini. Tanpa rencana, tanpa tujuan yang jelas, Rian mulai melangkah pergi. Ia tidak tahu kemana ia harus membawa bayi ini. Ia hanya tahu bahwa mulai sekarang, ia tidak lagi sendirian. Rian berjalan tergesa-gesa menyusuri gang sempit, menggendong bayi kecil yang masih terbungkus jaket lusuhnya. Hatinya berdebar kencang. Ia tidak tahu harus pergi kemana, atau apa yang harus dilakukan. Yang ia tahu, ia tidak bisa membiarkan bayi ini mati kedinginan di tempat sampah. Angin pagi yang dingin menusuk tubuhnya, dan ia bisa merasakan bayi itu masih gemetar dalam dekapannya. Tangisannya sudah mulai melemah, hampir seperti bisikan kecil yang nyaris tidak terdengar. Itu membuat Rian semakin cemas. Ia berhenti sejenak di ujung gang, melihat ke arah pasar yang mulai ramai dengan aktivitas pagi. Pedagang membuka lapak mereka, pembeli berdatangan, dan aroma makanan yang baru dimasak mulai tercium di udara. Perutnya sendiri terasa perih karena belum makan sejak kemarin, tetapi kali ini ia tidak memikirkan dirinya sendiri. Yang ada dalam pikirannya hanyalah bayi di pelukannya. Harus cari tempat yang lebih hangat dulu. Gumamnya pelan. Ia memutuskan untuk menuju tempat favoritnya, sebuah sudut di bawah jembatan dekat sungai kecil yang jarang dikunjungi orang. Di sana, ia biasanya tidur saat tidak menemukan tempat lain. Tempat itu memang dingin, tetapi setidaknya lebih terlindung dari angin. Saat ia tiba, Rian segera duduk dan memeluk bayi itu lebih erat. Bayi itu masih sangat kecil. Tubuhnya begitu lemah, wajahnya kotor, dan napasnya terengah-engah. Rian tidak tahu banyak tentang bayi, tetapi ia pernah melihat ibu-ibu di pasar memberi susu pada anak-anak mereka. Ia menggigit bibirnya. Bagaimana cara memberi bayi ini makan? Ia menatap sekeliling, berharap ada sesuatu yang bisa ia gunakan. Tapi di bawah jembatan ini, yang ada hanya tumpukan kardus, kain bekas, dan sisa-sisa makanan yang bahkan anjing liar pun enggan menyentuhnya. Pikiran Rian berkecamuk. Seumur hidupnya, ia hanya mengurus dirinya sendiri. Sekarang, ia harus merawat makhluk kecil yang bahkan lebih lemah darinya. Ia menggigil. Bukan hanya karena udara yang dingin, tetapi juga karena ketakutan yang perlahan merayapi dirinya. Ia belum pernah merasa bertanggung jawab atas sesuatu sebelumnya. Tetapi sekarang, di tangannya, ada nyawa yang bergantung padanya. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya muncul dalam hatinya. Rasa takut kehilangan. Tidak, ia tidak akan membiarkan bayi ini mati. Ia menatap ke arah pasar yang jaraknya tidak terlalu jauh. Ia harus mencari bantuan. Ia harus menemukan seseorang yang bisa memberinya makanan untuk bayi ini. Dengan tekad yang baru, Rian kembali berdiri dan melangkah ke arah pasar. Meskipun ia tidak tahu apakah ada yang mau membantunya. Dengan langkah kecil yang penuh keraguan, Rian memasuki pasar yang mulai ramai. Bayi dalam dekapannya masih terbungkus jaket lusuhnya, sesekali mengeluarkan suara rintihan lemah. Hati Rian semakin mencelos. Bayi itu semakin lemah. Ia tahu bahwa jika ia tidak segera menemukan makanan untuknya, bayi ini mungkin tidak akan bertahan lama. Tapi bagaimana caranya? Ia sendiri hampir selalu diusir oleh para pedagang jika mencoba meminta sisa makanan. Tidak ada yang peduli pada anak jalanan seperti dirinya, apalagi jika ia datang membawa bayi yang tidak jelas asal-usulnya. Langkahnya semakin pelan saat ia menatap orang-orang yang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Pedagang berteriak menawarkan dagangan, pelanggan sibuk menawar harga, dan suara dentingan peralatan masak terdengar dari warung-warung kecil di pinggir jalan. Tidak ada yang memperhatikan bocah kecil yang berdiri di tengah pasar dengan wajah penuh debu dan mata yang memancarkan keputusasaan. Rian menggigit bibirnya. Ia tidak boleh menyerah. Dengan hati-hati, ia mendekati sebuah warung kecil di pojokan, tempat seorang wanita parubaya sedang sibuk menyusun bungkusan nasi. Perut Rian semakin perih saat aroma makanan itu menyusup ke hidungnya. Tetapi kali ini, ia bukan meminta untuk dirinya sendiri. Dengan suara yang hampir tidak terdengar, ia berkata, "Bu, tolong, aku butuh susu buat adik ini." Wanita itu menoleh, keningnya berkerut melihat sosok Rian yang kumal dan bayi yang terbungkus jaket di pelukannya. "Adik?" tanyanya, matanya menyipit curiga.
Itu bayi siapa? Rian terdiam. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan semuanya. Aku menemukannya di tempat sampah, jawabnya akhirnya. Wanita itu menatapnya lebih lama, lalu menghela napas. Nak, aku tidak bisa memberimu susu. Aku cuma jual nasi bungkus. Pergilah ke warung sebelah, mungkin mereka bisa membantumu. Hati Rian tenggelam. Ia menoleh ke warung sebelah, tetapi pemiliknya bahkan tidak meliriknya. Tidak ada yang peduli, tidak ada yang mau membantu. Mata Rian mulai berkaca-kaca. Ia menunduk menatap bayi di pelukannya. Napasnya semakin lemah, tubuhnya semakin dingin. Rian merasakan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia rasakan, kepanikan. Ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak peduli jika harus merendahkan harga dirinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rian melakukan sesuatu yang selalu ia hindari. Ia berdiri di tengah pasar, mengangkat bayi itu sedikit lebih tinggi, dan berteriak, "Tolong! Aku butuh susu untuk bayi ini. Tolong!" Orang-orang mulai menoleh. Beberapa hanya melihat sekilas, lalu kembali sibuk dengan urusan mereka. Beberapa berbisik, mengira bahwa ini adalah trik bocah jalanan untuk meminta uang. Tetapi di antara kerumunan itu, seorang wanita muda berhenti. Ia mengenakan pakaian sederhana, tetapi bersih. Matanya menatap Rian dengan perhatian yang tidak biasa. Wanita itu perlahan mendekat. "Nak, siapa namamu?" "Rian," jawabnya cepat. Suaranya bergetar. "Aku menemukannya di tempat sampah. Aku tidak tahu harus kemana." Wanita itu mengangguk pelan, lalu merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah botol kecil berisi susu. "Ini," katanya, menyodorkannya kepada Rian. Mata Rian melebar. "Tapi aku tidak punya uang." Wanita itu tersenyum. "Tidak apa-apa. Berikan padanya sebelum terlambat." Dengan tangan gemetar, Rian menerima botol itu dan segera mencoba menyusui bayi itu. Saat tetes pertama susu menyentuh bibir mungil bayi itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Bayi itu mengisapnya. Lemah, tetapi pasti. Untuk pertama kalinya sejak ia menemukannya, bayi itu mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang lebih kuat. Rian menatapnya dengan mata yang mulai berkabut oleh air mata. Ia berhasil. Ia menyelamatkannya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Harapan. Bayi itu akhirnya mendapatkan seteguk susu pertama dalam hidupnya sejak Rian menemukannya. Walaupun lemah, ia terus mengisap botol yang diberikan oleh wanita baik hati itu, seakan berjuang untuk bertahan hidup. Rian menghela napas lega, tetapi kelegaannya hanya bertahan sebentar. Masih ada banyak pertanyaan yang menghantuinya. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Kemana ia harus membawa bayi ini? Dan bagaimana ia bisa merawatnya jika dirinya sendiri, bahkan tidak bisa memastikan apakah ia akan makan hari ini atau tidak? Wanita yang memberinya susu menatapnya dengan iba. "Nak, di mana orang tuamu?" tanyanya pelan. Rian menggeleng. "Aku tidak punya." Wanita itu terdiam sesaat, lalu berlutut agar sejajar dengan Rian. "Kau tidak bisa merawat bayi ini sendirian. Mungkin lebih baik kau menyerahkannya ke panti asuhan atau kantor polisi." Rian langsung memeluk bayi itu lebih erat. Tidak, ia tidak akan menyerahkannya begitu saja. Bayi ini telah ditinggalkan sekali. Ia tidak bisa membiarkannya merasa ditinggalkan lagi. Melihat ekspresi keras kepala di wajah Rian, wanita itu menghela napas panjang. "Kalau begitu, setidaknya biarkan aku membantumu," katanya, lalu menyelipkan beberapa lembar uang ke tangan kecil Rian. Mata Rian membelalak. Sudah lama sekali sejak terakhir kali seseorang memberinya sesuatu tanpa mengharapkan apapun sebagai balasan. "Tolong belikan makanan dan selimut untuk bayi itu," kata wanita itu dengan lembut. "Dan jangan lupa jaga dirimu juga." Rian menatapnya, tidak tahu harus berkata apa. Kata-kata terima kasih seakan tersangkut di tenggorokannya. Ia hanya bisa menunduk dalam-dalam dan menggenggam erat uang itu sebelum melangkah pergi. Ia harus mencari tempat yang lebih aman untuk bayi ini. Rumah kecil di bawah jembatan. Setelah berjalan cukup jauh, Rian akhirnya kembali ke tempatnya biasa tidur, di bawah jembatan kecil dekat sungai. Tempat itu tidak nyaman. Tanahnya dingin,
dan angin yang bertiup dari sungai seringkali membuatnya menggigil di malam hari. Tapi untuk saat ini, hanya itu yang ia punya. Dengan hati-hati, ia meletakkan bayi itu di atas beberapa potongan kardus yang ia susun seperti kasur. Bayi itu tampak lebih tenang sekarang, meskipun tubuhnya masih lemah. Ia sudah tertidur, mungkin kelelahan setelah menangis begitu lama. Rian duduk di sampingnya, menarik napas dalam-dalam. Ia merasa aneh. Selama ini, ia hanya peduli pada dirinya sendiri. Ia hidup dengan aturan sederhana. Temukan sesuatu untuk dimakan, temukan tempat untuk tidur, lalu ulangi semuanya keesokan harinya. Tapi sekarang, segalanya terasa berbeda. Ia merasa bertanggung jawab. Ia merasa takut. Bukan takut pada kelaparan atau dingin, tapi takut jika sesuatu terjadi pada bayi itu. Ia menatap langit yang mulai gelap. Bagaimana jika ada orang jahat yang datang? Bagaimana jika bayi itu jatuh sakit? Bagaimana jika ia tidak bisa menemukan makanan lagi besok? Pikiran-pikiran itu terus menghantuinya, membuatnya gelisah. Tapi di saat bersamaan, ada sesuatu yang menguatkan hatinya. Ia sudah melewati begitu banyak kesulitan dalam hidupnya. Dan sekarang, ia tidak lagi sendirian. Ia akan melakukan apapun untuk melindungi bayi ini. Dengan tekad yang bulat, Rian berbaring di samping bayi itu, membungkusnya dengan jaket lusuhnya agar tetap hangat. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa memiliki sesuatu yang benar-benar berharga. Malam terasa lebih panjang dari biasanya. Rian berbaring dengan mata terbuka, mendengarkan suara gemericik air sungai di dekatnya dan tiupan angin malam yang menusuk kulit. Di sampingnya, bayi kecil itu tidur dengan tenang, tubuhnya terbungkus jaket lusuh milik Rian. Nafasnya masih lemah, tetapi setidaknya ia tidak lagi menangis. Rian mengulurkan tangan dan menyentuh pipi mungil bayi itu. Hangat. Itu pertanda baik, bukan? Ia tidak tahu banyak tentang bayi, tetapi ia tahu bahwa bayi yang terlalu dingin bisa dalam bahaya. Ia menarik napas dalam-dalam. Tanggung jawab ini terasa sangat besar. Lebih besar daripada yang pernah ia hadapi sebelumnya. Ia terbiasa bertahan hidup sendiri, berjuang untuk mendapatkan sisa makanan, menghindari orang-orang yang berusaha mengusirnya. Tetapi sekarang, ia harus menjaga nyawa lain selain dirinya sendiri. Dan yang lebih menakutkan, ia tidak tahu sampai kapan ia sanggup melakukannya. Kelaparan yang menyiksa. Pagi datang lebih cepat dari yang ia harapkan. Ketika Rian membuka mata, perutnya langsung melilit perih. Ia sudah terbiasa menahan lapar, tetapi kali ini rasanya lebih menyakitkan. Ia menatap bayi yang masih tidur di sampingnya. Bayi itu butuh makanan. Ia juga butuh makanan. Dan uang yang diberikan wanita baik hati di pasar kemarin sudah hampir habis setelah ia membeli sebotol susu kecil dan sehelai kain tipis untuk bayi itu. Ia harus mencari cara lain untuk mendapatkan makanan. Dengan hati-hati, ia menggendong bayi itu dan membungkusnya dengan jaketnya. Ia tahu bahwa meninggalkannya sendirian bukanlah pilihan. Ia berjalan ke pasar dengan langkah pelan. Di sana, orang-orang sudah mulai beraktivitas. Pedagang meneriakkan harga dagangan mereka, pelanggan sibuk memilih barang, dan aroma makanan memenuhi udara. Perut Rian semakin berontak. Tapi kali ini, ia tidak hanya berpikir tentang dirinya sendiri. Ia berhenti di depan sebuah warung kecil yang menjual bubur. Seorang ibu tua sedang sibuk menuangkan bubur panas ke dalam mangkuk. Rian menelan ludah, lalu maju beberapa langkah. "Bu, apakah ada sisa makanan untuk kami?" Suaranya hampir berbisik. Wanita itu menoleh dan menatapnya dari atas ke bawah. Pandangannya terhenti pada bayi yang digendong Rian. "Lagi-lagi anak jalanan?" Gumamnya. Rian menunduk, berharap wanita itu akan merasa iba. Namun, yang ia dengar justru suara tawa dingin. "Kalian hanya akan mengotori tempatku. Pergi." Jantung Rian mencelos. Ia tidak menyerah. Ia mencoba meminta di warung lain, tetapi jawaban mereka selalu sama. Pengusiran, tatapan curiga, bahkan hinaan. Bayi dalam pelukannya mulai menangis pelan, seolah merasakan kesedihan yang ia rasakan. Rian menggigit bibirnya. Tidak ada yang mau membantu mereka. Tidak ada yang peduli. Keputusan yang sulit. Ia berjalan menjauh dari pasar dengan langkah gontai, mencoba berpikir. Lalu matanya menangkap sesuatu,
sebuah toko roti kecil di seberang jalan. Di dalam, rak-rak dipenuhi dengan roti yang tampak lembut dan menggiurkan. Tanpa sadar, tangannya mengepal. Ia bisa mencurinya. Ia tahu caranya. Ia sudah pernah mencuri makanan sebelumnya, meskipun ia selalu merasa bersalah setelahnya. Tetapi kali ini, ia tidak hanya mencuri untuk dirinya sendiri. Ia mencuri untuk bayi ini. Bayi yang bahkan belum bisa meminta makan, tetapi sangat membutuhkannya. Jantungnya berdebar kencang saat ia mendekati toko itu. Ia melihat ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada yang memperhatikannya. Kemudian, dengan cepat, ia menyelinap masuk dan meraih satu potong roti dari rak. Namun sebelum ia bisa berlari keluar, "Hei!" Tangan besar mencengkeram lengannya dengan kuat. Seorang pria bertubuh besar, pemilik toko, menatapnya dengan marah. "Kau mencuri, ya?" bentaknya. Rian meronta, tetapi cengkeraman pria itu terlalu kuat. Bayi dalam gendongannya mulai menangis lebih keras. Aku hanya butuh makanan." Suara Rian bergetar. Tidak ada alasan untuk mencuri. Pria itu menariknya lebih keras. "Aku akan membawamu ke polisi." Jantung Rian mencelos. Tidak. Jika ia dibawa ke polisi, mereka pasti akan mengambil bayi ini darinya. Ia tidak bisa kehilangan bayi ini. "Aku mohon." Air mata mulai mengalir di pipinya. Tapi pria itu tidak peduli. Orang-orang mulai berkumpul, menatapnya dengan tatapan penuh tuduhan. Namun, di antara kerumunan itu, tiba-tiba seseorang melangkah maju. Seorang wanita elegan dengan pakaian rapi dan wajah penuh kelembutan. "Berhenti," katanya tegas. Semua orang menoleh ke arahnya. Wanita itu menatap pria pemilik toko dengan tenang. "Aku akan membayar roti itu." Pria itu mendengus. "Ini bukan tentang uang. Anak ini pencuri." Wanita itu tidak gentar. "Dan aku ingin membeli roti itu. Jadi lepaskan dia." Pria itu mendengus kesal, tetapi akhirnya melepaskan cengkeraman tangannya dari lengan Rian. Rian hampir terjatuh ke tanah, tetapi ia tetap memeluk bayi itu erat-erat. Wanita itu berlutut di hadapannya. "Nak, siapa namamu?" tanyanya lembut. "Rian." Jawabnya dengan suara bergetar. Wanita itu tersenyum tipis. "Dan bayi ini? Aku menemukannya." Rian menggigit bibirnya, takut jika wanita itu akan mengambil bayi itu darinya. Tetapi wanita itu tidak menunjukkan tanda-tanda ingin merebut bayi itu. Sebaliknya, ia mengulurkan tangannya. "Ayo ikut denganku," katanya. "Aku akan membantumu." Rian menatap wanita itu dengan mata penuh kebingungan. Haruskah ia percaya? Atau haruskah ia lari? Tapi saat ia melihat bayi yang masih menangis di pelukannya, ia tahu satu hal. Ia tidak bisa terus seperti ini. Dengan ragu, ia akhirnya mengulurkan tangannya, menggenggam tangan wanita itu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seseorang benar-benar mengulurkan tangan untuk menolongnya. Rian menggenggam tangan wanita itu dengan ragu. Tangannya terasa hangat, berbeda dengan tangan-tangan lain yang biasa ia temui, tangan yang seringkali mendorongnya pergi, mengusirnya, atau bahkan melukainya. Wanita itu tidak banyak bicara. Ia hanya menuntun Rian keluar dari kerumunan yang masih berbisik-bisik, lalu berjalan ke arah mobilnya yang terparkir di dekat pasar. Rian menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang mengejarnya. Ia masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Beberapa menit yang lalu, ia hampir diseret ke kantor polisi. Tetapi sekarang, ia justru dibawa oleh seorang wanita yang entah siapa. "Apa kau lapar?" tanya wanita itu pelan. Rian menelan ludah. Tentu saja ia lapar. Ia hampir pingsan karena perutnya yang kosong. Tapi lebih dari itu, ia lebih khawatir tentang bayi dalam pelukannya. "Aku ingin bayi ini makan dulu," jawabnya dengan suara lirih. Wanita itu tersenyum tipis, seolah mengerti. "Kalau begitu, ayo kita beli makanan untuknya dulu." Ia membuka pintu mobilnya dan memberi isyarat agar Rian masuk. Rian ragu sejenak. Ia belum pernah naik mobil sebelumnya. Baginya, mobil adalah benda mewah yang hanya dimiliki orang-orang kaya, orang-orang yang biasanya tidak peduli pada anak seperti dirinya. Tetapi wanita ini berbeda. Dengan sedikit gemetar,
ia akhirnya melangkah masuk. Sebuah dunia yang berbeda. Mobil itu melaju melewati jalanan kota, membawa Rian dan bayi itu ke tempat yang asing baginya. Ia melihat keluar jendela, menyaksikan gedung-gedung tinggi yang berdiri megah, toko-toko mewah dengan jendela berkilauan, serta orang-orang yang berjalan dengan pakaian rapi. Semua itu terasa seperti dunia lain baginya. Dunia yang selama ini hanya bisa ia lihat dari kejauhan. Tidak lama kemudian, mobil itu berhenti di depan sebuah rumah besar dengan taman yang luas. "Masuklah," kata wanita itu lembut. Rian menelan ludah. Langkahnya terasa berat saat ia mengikuti wanita itu ke dalam rumah. Begitu masuk, ia langsung merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kehangatan. Tidak ada udara dingin yang menusuk tulang, seperti di bawah jembatan tempatnya biasa tidur. Tidak ada bau sampah atau suara bising kendaraan. Yang ada hanyalah keheningan yang nyaman. "Nama saya Bu Rahayu," kata wanita itu, tersenyum. "Dan kau pasti Rian." Rian mengangguk pelan. "Silakan duduk. Aku akan menyuruh seseorang menyiapkan makanan untuk kalian." Rian duduk di kursi besar yang empuk, masih merasa canggung. Ia menatap bayi dalam gendongannya, yang kini tampak lebih tenang. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada harapan. Mungkin, hanya mungkin, hidupnya bisa berubah. Sebuah tawaran yang mengubah segalanya. Beberapa menit kemudian, seorang wanita yang lebih muda datang membawa nampan berisi semangkuk bubur dan sebotol susu bayi. Rian langsung menyendok bubur itu dengan cepat, sementara bayi dalam gendongannya dengan lahap meminum susunya. Bu Rahayu memperhatikan mereka dengan senyum lembut. "Rian," panggilnya pelan. Rian menoleh dengan mulut masih penuh makanan. "Kau ingin tinggal di sini?" Rian hampir tersedak. Ia menatap Bu Rahayu dengan mata membelalak. "Tinggal di sini?" ulangnya, seolah ingin memastikan ia tidak salah dengar. Bu Rahayu mengangguk. "Kau tidak bisa terus hidup di jalanan, Nak. Dan bayi itu, ia butuh tempat yang aman. Aku bisa memberimu rumah, makanan, pendidikan." Rian terdiam. Itu terdengar seperti mimpi. Tapi, mimpi yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Aku tidak bisa." Gumamnya. Bu Rahayu menatapnya dengan sabar. "Kenapa?" Rian menggigit bibirnya. "Aku tidak ingin menjadi beban," katanya lirih. "Aku sudah terbiasa sendiri. Aku tidak ingin merepotkan siapapun." Bu Rahayu tersenyum tipis. "Nak, tidak ada seorang pun di dunia ini yang seharusnya hidup sendiri." Rian menunduk. Kata-kata itu menyentuh hatinya lebih dalam daripada yang ia sadari. Ia ingin percaya. Ia ingin menerima tawaran itu. Tapi ada sesuatu yang menghalanginya, rasa takut. Takut bahwa semua ini hanya sementara. Takut bahwa ia akan ditinggalkan lagi. Takut bahwa ia akan kecewa. Bu Rahayu tampaknya mengerti apa yang ada di pikirannya. Ia meraih tangan Rian dengan lembut. "Aku tidak akan memaksamu," katanya. "Tapi pikirkan ini baik-baik. Aku hanya ingin membantumu." Rian menggenggam bayi itu lebih erat. Ia tahu, ini bukan hanya tentang dirinya lagi. Ia harus membuat keputusan. Dan keputusan itu akan menentukan masa depan mereka berdua. Malam itu, Rian tidak bisa tidur. Ia duduk di dekat jendela besar di kamar yang telah disiapkan untuknya, menatap langit yang bertabur bintang. Bayi dalam pelukannya sudah tertidur lelap, tubuhnya yang mungil kini terasa lebih berat. Mungkin karena ia akhirnya bisa tidur dengan kenyang setelah sekian lama kelaparan. Rian menghela napas panjang. Pikirannya penuh dengan keraguan. Ia telah menghabiskan bertahun-tahun hidup di jalanan, bertahan dengan caranya sendiri, tidak pernah bergantung pada siapapun. Dan sekarang, ada seseorang yang menawarkan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rumah, makanan, dan kehidupan yang lebih baik. Tetapi mengapa ia masih merasa takut? Ketakutan yang tak terucap. Ada sesuatu di dalam dirinya yang terus membisikkan bahwa ini semua terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Bagaimana jika Bu Rahayu berubah pikiran? Bagaimana jika suatu hari nanti ia diusir dari sini, seperti yang sudah sering terjadi sebelumnya? Bagaimana jika semua ini hanya sementara? Rian menggigit bibirnya. Ia sudah terbiasa menghadapi dunia sendirian. Mempercayai seseorang?
Itu adalah hal yang sulit baginya. Tapi di sisi lain, ia menatap bayi kecil yang tertidur di pelukannya. Bayi ini tidak memiliki siapa-siapa di dunia ini, sama seperti dirinya dulu. Jika ia menolak bantuan Bu Rahayu, ia akan kembali ke jalanan, dan bayi ini akan tumbuh dalam penderitaan yang sama seperti yang pernah ia alami. Apakah ia benar-benar ingin hal itu terjadi? Tiba-tiba, pintu kamar diketuk pelan. "Rian?" Suara lembut Bu Rahayu terdengar dari balik pintu. Rian menoleh, ragu-ragu, lalu berjalan ke arah pintu dan membukanya. Bu Rahayu berdiri di sana dengan senyum hangat. "Belum tidur?" tanyanya. Rian menggeleng. Bu Rahayu menatapnya sebentar, lalu melangkah masuk dan duduk di tepi ranjang. "Kau masih ragu, ya?" Rian menunduk. "Maaf," katanya pelan. "Aku hanya tidak terbiasa dengan semua ini." Bu Rahayu tersenyum. "Aku mengerti." Hening sejenak. Lalu, Bu Rahayu melanjutkan, "Aku tidak tahu bagaimana hidupmu sebelum ini, Rian. Aku tidak bisa menghapus semua luka yang mungkin sudah kau alami. Tapi satu hal yang bisa aku katakan." Ia menatap mata Rian dengan penuh ketulusan. "Kau tidak perlu sendirian lagi." Jantung Rian berdebar. Di dunia ini, kita tidak bisa selalu bertahan sendiri, Nak. Kadang, kita perlu seseorang yang bisa kita andalkan. Dan aku ingin menjadi orang itu untukmu. Rian menggigit bibirnya, mencoba menahan emosi yang mulai muncul di dadanya. Ia ingin percaya. Ia benar-benar ingin percaya. Tapi apakah ia berani mengambil langkah itu? Bu Rahayu mengulurkan tangannya. "Aku tidak memaksamu untuk menjawab sekarang. Tapi jika kau siap, aku di sini." Rian menatap tangan itu untuk waktu yang lama. Kemudian, dengan napas gemetar, ia akhirnya mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Bu Rahayu. "Aku ingin mencoba," bisiknya. Senyum Bu Rahayu semakin lebar. "Bagus," katanya lembut. "Mulai sekarang, kita adalah keluarga." Hari yang baru. Pagi itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rian bangun di tempat tidur yang hangat. Ia menatap langit-langit kamar, masih merasa sulit percaya bahwa semua ini nyata. Tapi ketika ia menoleh dan melihat bayi kecil yang masih tidur dengan damai di sampingnya, ia tahu. Ini bukan mimpi. Ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak sendirian lagi. Akhir dari kisah ini, awal dari perjalanan baru. Perjalanan Rian dan bayi itu belum berakhir. Sebaliknya, ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dengan bantuan Bu Rahayu, mereka akan menghadapi dunia dengan cara yang berbeda. Rian, yang dulu hanya seorang anak jalanan, kini memiliki kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Dan bayi kecil itu, yang ditemukan di dalam kardus, kini memiliki seseorang yang akan menjaganya dengan sepenuh hati. Hidup memang tidak selalu adil. Tetapi terkadang, di antara kegelapan, ada secercah cahaya yang datang dari tempat yang tak terduga. Dan bagi Rian, cahaya itu adalah kesempatan kedua yang diberikan oleh seseorang yang percaya padanya. Pesan moral dari kisah ini. 1. Tidak ada yang pantas hidup sendirian. Kita semua membutuhkan seseorang yang bisa kita andalkan. 2. Harapan selalu ada. Bahkan di saat paling gelap sekalipun, akan selalu ada cahaya yang bisa mengubah hidup kita. 3. Kebaikan bisa datang dari siapa saja. Terkadang, bantuan datang dari orang yang tidak kita duga sebelumnya. 4. Keberanian untuk percaya adalah langkah pertama menuju perubahan. Terima kasih telah mengikuti kisah ini.